Jasa terlaris saat bulan puasa. Kita bahas. Oke sellers, di sini langsung aja kita bahas untuk jasa pertama paling laris atau paling laku saat bulan puasa. Untuk jasanya itu adalah rental mobil. Oke sellers, saat bulan puasa dan menjelang lebaran tentunya banyak orang yang pergi atau pulang ke kampung halamannya teman-teman. Nah, karena mereka memiliki keluarga, kemungkinan besar mereka akan menyewa mobil teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga data dari rental mobil ini, kalau kita lihat datanya secara 12 bulan terakhir atau sekitar 1 tahun, untuk datanya naik teman-teman. Jadi terbukti bahwa rental mobil ini jasanya melonjak permintaannya saat bulan puasa teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita tarik berdasarkan 5 tahun terakhir teman-teman. Apakah datanya masih sama-sama melonjak? Kita lihat aja datanya. Kalau kita lihat datanya dari 5 tahun terakhir di sini lumayan bagus ya untuk datanya. Terbukti bahwa rental mobil ini masih diminati ya dalam 5 tahun terakhir saat menjelang bulan puasa teman-teman, atau menjelang lebaran teman-teman. Oke, itu adalah data dari 12 bulan terakhir dan juga 5 tahun terakhir. Sekarang kita lihat datanya secara jangka panjang sekitar 19 tahun, atau kita rentangin waktunya sekitar 2004 sampai saat ini 2023. Kalau kita lihat datanya di sini lumayan bagus ya, dan permintaannya masih stabil teman-teman. Artinya masih meningkat lah untuk permintaannya. Kalian bisa lihat di sini untuk permintaannya, jadi terbukti bahwa jasa rental mobil ini sangat diminati dan juga melonjak tajam untuk permintaannya saat bulan puasa. Kalian bisa manfaatkan momen ini, dan kalau kalian punya mobil nganggur di rumah, kalian bisa rentalin atau sewain ke beberapa orang yang membutuhkan mobil tersebut. Oke, itu adalah jasa pertama yang paling laris atau paling laku saat bulan puasa. Oke sellers, untuk jasa kedua ini cukup unik ya, dan untuk nama jasanya itu adalah jasa tukar uang. Oke sellers, jasa tukar uang ini sebenarnya diminati teman-teman, dan untuk pencariannya melonjak tajam saat bulan puasa. Artinya permintaan dari pasar itu meningkat saat bulan puasa teman-teman. Kalau kita lihat sendiri datanya berdasarkan 12 bulan terakhir atau sekitar 1 tahun, di sini untuk permintaannya melonjak ya teman-teman. Jadi artinya banyak pembeli yang memerlukan jasa ini teman-teman. Kalau kita tarik lagi lebih panjang nih, sekitar 5 tahun terakhir. Jadi di sini kita tarik 5 tahun terakhir dari tahun ini teman-teman. Kalau kita lihat datanya di sini lumayan bagus ya untuk jasa tukar uang ini. Jadi ini adalah suatu potensi ya, ataupun peluang bagi kita yang ingin mendapatkan cuan dari jasa ini teman-teman. Oke, itu adalah data berdasarkan 12 bulan terakhir dan juga 5 tahun terakhir. Sekarang kita lihat datanya secara lebih panjang teman-teman, sekitar 19 tahun terakhir, atau kita jabarkan di sini dari 2004 sampai 2023 teman-teman. Kalau kita lihat datanya, teman-teman bisa lihat ya di sini untuk datanya lumayan bagus juga untuk jasanya, dan artinya permintaan dari pasar itu masih stabil teman-teman, masih stabil meningkat lah, ataupun permintaannya masih tinggi teman-teman. Jadi seperti itu. Itu adalah data-data yang sudah saya jabarkan kepada kalian mengenai jasa tukar uang ini. Artinya jasa ini juga masih berpotensi ya, dan mengalami peningkatan permintaan saat bulan puasa. Ini adalah jasa yang bisa kalian manfaatkan untuk meraup cuan teman-teman. Kalian bisa manfaatkan jasa ini dan kalian bisa penuhi ya permintaan dari pasar tentang jasa ini. Oke, itu adalah jasa terlaris kedua saat bulan puasa. Oke sellers, jasa terlaris ketiga saat bulan puasa itu adalah jasa penitipan hewan. Oke sellers, hal ini dipengaruhi oleh mudik ya. Jadi ketika bulan puasa dan lebaran itu banyak orang yang mudik kan. Nah, ketika para pemudik ini pergi ke kampung halamannya ataupun mudik, kalau mereka memiliki hewan peliharaan, pilihan mereka hanya dua teman-teman.
menitipkan hewan peliharaannya ke jasa-jasa tertentu ataupun membawa hewan peliharaannya teman-teman. Tidak sedikit orang yang memilih untuk menitipkan hewan peliharaannya ke jasa-jasa tertentu. Oleh sebab itu, jasa penitipan hewan untuk grafiknya itu meningkat. Kita lihat aja grafiknya berdasarkan 12 bulan terakhir ya. Kalau kita lihat dari grafik atau datanya di sini lumayan bagus ya, dan kita lihat di sini mengalami peningkatan ya untuk datanya atau permintaan dari pasar teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Kalau kita lihat lagi berdasarkan 5 tahun terakhir, jadi di sini kita tarik ya, cukup lama untuk datanya. Kalau kita lihat datanya berdasarkan 5 tahun terakhir di sini tidak terlalu kelihatan ya, dan stabil teman-teman. Artinya saat bulan puasa dan bulan-bulan biasanya itu lumayan stabil ya, atau tetap flat, tetap sama teman-teman. Jadi artinya jasa penitipan hewan ini ya masih ada peluangnya lah, atau masih ada permintaannya teman-teman. Kalian juga bisa manfaatkan untuk jasa penitipan hewan ini saat bulan puasa teman-teman atau lebaran. Kalau kita tarik lagi secara jangka panjang sekitar 19 tahun ataupun dari 2004 sampai 2023, untuk datanya tidak terlalu kelihatan ya teman-teman. Di sini terlihat agak flat. Jadi karena di sini jangkanya lumayan panjang ya, sekitar 19 tahun. Jadi datanya agak flat teman-teman. Padahal data yang flat itu juga masih ada permintaannya teman-teman. Walaupun tidak sebanyak data-data yang agak condong ke atas tuh, ataupun yang di sekitar 2004 itu kan datanya lumayan tinggi tuh. Nah, pas 2004 ke sini itu datanya lumayan flat teman-teman. Artinya permintaan ada walaupun sedikit teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Itu adalah jasa ketiga yang paling laris saat bulan puasa atau lebaran. Oke sellers, jasa terlaris keempat saat bulan puasa atau lebaran itu adalah just tip atau jasa titip. Oke sellers, jasa titip ini juga mengalami peningkatan saat bulan puasa teman-teman, karena banyak sekali orang yang nitip produk-produk tertentu kepada orang yang dikenalnya ketika mereka berada di kampung halaman teman-teman. Kalau kita lihat datanya berdasarkan 12 bulan terakhir ya, atau sekitar 1 tahun. Kalau kita lihat datanya di sini cukup bagus ya, dan sedikit mengalami peningkatan teman-teman. Artinya jasa titip ini mengalami peningkatan saat bulan puasa dan permintaannya sedikit agak naik teman-teman. Oke, seperti itu ya. Kalau kita tarik lagi berdasarkan 5 tahun terakhir, jadi di sini kita tarik agak lama ya, sekitar 5 tahun. Di sini untuk jasanya cukup stabil ya, meskipun ada beberapa bulan puasa ya yang mengalami kenaikan teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini, artinya bulan puasa itu memang mengalami peningkatan untuk jasa titip ini. Sekarang kita tarik berdasarkan 19 tahun terakhir. Jadi kita tarik datanya dari 2004 sampai 2023. Oke sellers, kalau kita lihat datanya di sini agak flat ya untuk datanya, tetapi kalau kita lihat berdasarkan beberapa tahun terakhir ini, di sini datanya lumayan bagus ya, dan ada peningkatan teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Dan di sini kenapa agak flat? Karena untuk datanya ini lumayan panjang ya, sekitar 19 tahun terakhir. Jadi tidak terlihat untuk datanya. Yang flat itu masih ada permintaannya teman-teman, walaupun sedikit dan tidak sebanyak yang lainnya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Itu adalah 4 jasa yang paling laris dan mengalami peningkatan saat bulan puasa. Saya akan rekap ulang untuk 4 jasa terlaris dan jasa yang mengalami peningkatan saat bulan puasa. Oke sellers, untuk jasa pertama itu adalah rental mobil ya. Ini adalah jasa yang paling laku dan paling laris lah saat bulan puasa. Untuk jasa kedua itu adalah jasa tukar uang. Jasa ketiga adalah jasa penitipan hewan. Dan jasa keempat adalah just tip teman-teman, atau jasa titip. Oke sellers, jadi itu adalah 4 jasa yang sedang naik ya, atau lagi naik saat bulan puasa teman-teman. Kalau kalian ingin meraup cuan saat bulan puasa, kalian bisa pertimbangkan dan sediakan untuk jasa-jasa yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau kalian ada rekomendasi video atau ada pertanyaan mengenai video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya, nanti saya akan jawab pertanyaan kalian. Sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Thanks guys yang udah nonton.